Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, kita masuki segmen yang ke-6 atau segmen yang terakhir. Segmen ke-6 terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama, para calon masih memiliki kesempatan saling bertanya dan menanggapi. Ada 2 bagian. Dan sesi kedua adalah pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan. Waktu untuk bertanya 1 menit dan menanggapi 2 menit. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi JK untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Pak Prabowo, Pak Hatta, saat ini kita dihadapkan pada ancaman bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan di negara kita adalah tertinggi di dunia. Bagaimana strategi Bapak menghentikan laju kerusakan hutan ini? Terima kasih. Terima kasih. Pak Prabowo, dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Silakan. Baik, Pak Jokowi, ini masalah yang sangat mendesak bagi bangsa kita. Strategi yang kami usung adalah, yang pertama adalah untuk mengikut sertakan masyarakat, rakyat yang tinggal di hutan dan di pinggir-pinggir hutan. Kita berdayakan melalui kelompok-kelompok petani hutan, dan kita berikan kesempatan ikut serta dalam program-program ekonomi, pemberdayaan kekuatan mereka, sehingga mereka sekaligus diberi harapan hidup, nafkah hidup, dan penyuluhan dan pendidikan, sehingga mereka tidak merambah hutan. Kemudian harus ada memang pengetatan pengawasan. Dengan menggunakan satelit dan pengawasan macam-macam, kita bisa memonitor usaha-usaha untuk melaksanakan illegal logging, ya, penambangan liar dan sebagainya. Kemudian sanksi yang keras kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar tata kelola hutan. Saya kira itu yang perlu kita laksanakan. Juga aparat-aparat penegak hukum harus kita tatar kembali supaya mereka ikut menjaga hutan kita, karena hutan kita sungguh-sungguh adalah masa depan kita semua. Harus kita jaga bersama-sama, dan untuk itu harus ada intervensi pemerintah secara besar-besaran dalam hal ini. Ini bagian daripada strategi besar kita untuk kita benahi hutan dan lingkungan hidup kita. Terima kasih. Baik, Pak Hatta, ada tambahan? Singkat, baik. Saya persilakan Pak Jokowi JK untuk menanggapi jawaban Pak Prabowo. Waktunya 2 menit. Silakan. Terima kasih. Tata ruang kita sebetulnya hampir selesai, dan ini harus segera diselesaikan, sehingga jelas mana yang hutan lindung, mana yang hutan alam, mana yang hutan produksi, dan mana yang hutan bisa dikonversi. Sekarang ini karena kita tidak mempunyai one map policy, tidak mempunyai kebijakan satu peta, sehingga yang terjadi adalah sebuah tumpang tindih. Hutan lindung diberikan konsesi pertambangan, ada hutan lindung diberikan konsesi untuk perkebunan, ada hutan lindung diberi konsesi untuk sebuah produksi. Saya kira kekeliruan-kekeliruan seperti ini disebabkan karena kita tidak mempunyai satu peta. One map policy ini sangat penting sekali. Saya berikan contoh di sebuah provinsi di Kalimantan, saya tidak menyebutkan yang selatan, yang timur, atau yang tengah. Ada 753 kasus hanya di dalam satu provinsi. Karena apa? Tumpang tindih antara tambang dan hutan lindung, antara tambang dan perkebunan, antara perkebunan dan hutan lindung. Kalau ini tidak segera diselesaikan, hutan kita akan sedikit demi sedikit atau banyak mulai akan
digerus untuk kepentingan-kepentingan yang lain karena peta kita di lapangan tidak memberikan kejelasan mengenai itu. Mungkin di dalam peta hanya terpaut 1 senti, tetapi di lapangan bisa berhektar-hektar hutan kita habis karena hanya masalah gambar yang dipakai dari tangan, perkiraan dari tangan. Tetapi kalau one map policy satu peta itu bisa diselesaikan, saya meyakini bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan hutan ini bisa segera diselesaikan. Waktunya habis. Pak Prabowata punya kesempatan untuk menanggapi balik. Waktunya 2 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Tadi Pak Jokowi mengatakan banyaknya izin di hutan lindung. Tahun 2003 ada 13 perusahaan asing diberikan izin untuk di hutan lindung. Apa pandangan Bapak terhadap itu? Yang kedua, melalui Perpres 41 tahun 2003-2004. Yang kedua, setujukah Pak JK, saya kebetulan ketua tim renegosiasi pada waktu Menko. Sulit sekali merenegosiasi kontrak-kontrak yang tidak berkeadilan. Contoh, Freeport. Pak Atta menanggapi balik. Dipersilakan menanggapi balik atas tanggapan dari Pak Jokowi. Saya sedang menanggapi hutan lindung tadi, Bapak. Baik. Saya sedang menanggapi hutan lindung tadi. Silakan Pak Atta. Iya. Iya. Saya sedang menanggapi hutan lindung tadi. Yang dikatakan bahwa secara spasial bahwa itu kadang-kadang tidak sesuai dengan petanya. Nah, pertanyaan saya tadi ya terhadap apa yang disebutkan tadi itu, bahwa ada perusahaan yang diberikan ke hutan lindung. Apakah Bapak setuju? Ya, tanggapan saya tadi kan mengatakan tidak banyak perusahaan yang diberikan di hutan lindung. Apakah dengan adanya perusahaan-perusahaan di hutan lindung itu Bapak akan mencabut atau merenegosiasi kembali? Terima kasih. Baik, tidak ada kesempatan untuk menjawab karena ini adalah tanggapan balik, tapi terima kasih Pak Atta. Kita lanjutkan bagian kedua dari sesi pertama segmen ke-6. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowata untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Tadi banyak masalah mafia migas. Setujukah Bapak dengan pandangan saya bahwa setiap perpanjangan kontrak, karena saya tidak setuju istilah perpanjangan, yang ada renegosiasi, banyak sekali justru perpanjangan itu merugikan kita. Contohnya misalkan Freeport yang seharusnya punya saham kita 51% bisa kita dapatkan hilang, dan banyak kontrak-kontrak migas lainnya yang diberikan perpanjangan tanpa memperhitungkan bahwa sebetulnya itu ownership-nya sudah kepada kita. Nah, apakah Bapak menganggap setuju tidak bahwa semua itu harus kita lakukan investigasi terhadap perpanjangan-perpanjangan kontrak seperti itu agar kita lakukan pengecekan ulang? Terima kasih. Terima kasih Pak Atta. Dipersilakan Pak JK untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit. Silakan. Saya Pak Atta sangat setuju untuk dibikin investigasi. Kita lihat Freeport, ada bilang Freeport. Coba lihat sejarah di Freeport. Siapa yang pernah memiliki saham Freeport dan kemana saham itu? Bapak boleh cek, investigasi. Kalau Anda minta investigasi, bukan saya. Kedua, Bapak lihat Newmont. Kemana saham Newmont sekarang? Kepada siapa yang pegang sekarang Newmont itu? Dulu nasional, tapi sekarang siapa? Berapa dividennya masuk ke Newmont itu? Karena itu saya sangat setuju untuk investigasi seperti itu. Itu saya bertanya. Pak Jokowi akan menambahkan. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak JK, investigasi itu perlu. Artinya apa? Sebetulnya tempat-tempat yang berkaitan dengan tambang itu memang banyak kelompok kepentingan di situ. Banyak kelompok kepentingan. Sebetulnya semua orang juga sudah tahu. Semua orang sudah ngerti siapa yang dapat, siapa yang dapat. Semuanya ngerti. Kita ini punya niat tidak untuk menyelesaikan itu.
Kita punya kemauan tidak untuk menyelesaikan itu. Masalahnya hanya itu. Kalau hanya renegosiasi, saya kira bisa-bisa saja kita lakukan renegosiasi. Tetapi kalau kelompok kepentingan ini masih ada dan itu mengatur, ya sampai kapanpun kita akan seperti ini terus. Oleh sebab itu, sejak awal kami sampaikan bahwa kerjasama kami, koalisi kami adalah tanpa syarat. Ini komitmen di depan yang ingin kami tunjukkan. Sehingga kami tidak ingin tersandera, kami tidak ingin terbebani oleh hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, dengan kontrak-kontrak yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih Pak Jokowi. Pak Prabowo Hatta, silakan menanggapi atas jawaban dari Pak Jokowi JK. Dipersilakan, waktunya 2 menit. Silakan Pak Hatta. Terima kasih. Artinya Bapak setuju kan dengan renegosiasi tersebut? Pak bilang investigasi, iya, pertanyaannya kan kepada Pak Jokowi terlebih dahulu. Artinya setuju terhadap renegosiasi. Persoalannya adalah bagaimana upaya kita agar renegosiasi itu betul-betul dapat menguntungkan sebesarnya buat kita. Bukan kita melihat, tadi dikatakan bahwa saya tidak setuju kalau dikatakan ada kelompok-kelompok kepentingan. Justru kelompok kepentingan itulah yang harus kita selesaikan, kita tuntaskan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kalau kita mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok kepentingan sehingga kita tidak bisa melakukan renegosiasi, itu tidak berjalan. Kami sangat konsisten terus berupaya keras untuk melakukan renegosiasi kontrak apapun juga, karena itu menyangkut kepentingan bangsa kita, menyangkut penerimaan negara kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi jangan ada istilah bahwa karena ada kepentingan maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Apapun, siapapun dia yang menyangkut kepentingan yang merugikan negara harus kita sikat. Masih. Pak Prabowo akan menambahkan? Masih ada waktu? Silakan, singkat. Saya ingin memberi tanggapan sambil juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang tanggal 1 Juli berhasil tanda tangan renegosiasi kontrak tangguh dari kontrak yang merugikan bangsa Indonesia. Akhirnya harga bisa naik dan kita sekarang diuntungkan 250 triliun sampai selesai. Terima kasih. Baik, Pak Jokowi juga punya kesempatan untuk memberikan tanggapan balik. Tanggapan balik, waktunya 2 menit. Ya. Silakan. Yang pertama tadi soal Newmont. Karena tadi bertanya, zaman waktu saya masih berdepan sama-sama, kita di pemerintahan, keputusan kita ialah saham Newmont itu diberikan kepada BUMN, ke negara sesuai pasal 33. Tapi begitu tidak ada, menurut informasi Menko Perekonomian memutuskan berikan kepada daerah dan swasta yang sekarang tidak jelas karena tidak pernah bayar dividen menurut informasi dari NTB dan sebagainya. Dengan itu saya setuju sekali lagi investigasi tentang tangguh, Pak. Justru itulah kontrak itu berbunyi bahwa tiap 4 tahun harus dinegosiasi. Jadi justru pada tahun 2008, Pak Hatta masih ingat, saya berbicara dengan Presiden China Hu Jintao, saya sendiri datang ke Beijing, siap negosiasi, tetapi begitu saya tinggalkan tidak ada negosiasi apapun dilaksanakan oleh pemerintah. Bahwa kemudian dilakukan 4 tahun kemudian, itulah bunyi kontrak yang ditandatangani pada waktu itu, bahwa tiap 4 tahun harus negosiasi. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial bahwa naiknya iya. Nah iya, kita terima kasih juga naiknya itu, tapi itulah jalan kontrak itu berbunyi begitu, supaya celah jangan terjadi kerugian. Itu masalahnya tengah-tengah itu. Baik, Pak Jokowi akan menambahkan? Cukup. Baik, kita akhiri sesi debat dari segmen ke-6. Kita masuki sesi kedua. Saya akan mempersilahkan
pasangan calon urut nomor 2, Pak Jokowi JK, untuk menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Waktunya 2 menit. Dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Kita tahu semuanya, negara kita Indonesia mempunyai masalah yang banyak, mempunyai problem yang banyak. Tapi kita meyakini bahwa setiap problem itu pasti ada jalan keluarnya, setiap problem itu pasti ada solusinya. Karena kita mempunyai pakar yang ahli di bidang itu. Tapi memang yang selalu menghalangi, dan itulah yang harus kita kerjakan adalah kelompok-kelompok kepentingan tadi, ya mafia tadi. Oleh sebab itu, Jokowi JK sejak awal menyatakan kerjasama koalisi tanpa syarat. Kami ingin hadir untuk membawa perubahan. Kami ingin hadir untuk membawa terobosan. Kami ingin hadir untuk membawa sebuah langkah-langkah yang nyata. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kader, kepada seluruh relawan, kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah bekerja keras untuk sebuah cita-cita bersama kita. Dan ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa kami ini lahir, dibesarkan, dididik dan bekerja di Indonesia. Kami seutuhnya Indonesia. Dan juga perlu kami tegaskan bahwa kami Jokowi JK hanya tunduk kepada konstitusi Indonesia dan kehendak rakyat. Dan kami Jokowi JK selalu setia kepada negara Republik Indonesia. Mari bersama kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi. Salam dua jari. Terima kasih. Waktunya habis. Terima kasih. Baik, saya persilakan Pak Prabowo untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kita malam hari ini mengakhiri kampanye politik yang cukup panjang. Kita melakukan kampanye ini sebagai tanggung jawab konstitusi kita. Kita ingin membangun demokrasi yang kuat. Pada tanggal 9 Juli yang akan datang, rakyat Indonesia akan memilih pemimpin-pemimpinnya. Kami, Prabowo Hatta dan koalisi yang mengusung kami, berjanji kepada rakyat Indonesia bahwa apabila kami menerima mandat dari rakyat Indonesia, kami akan bekerja sekeras tenaga kami untuk mengutamakan kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kita ingin membangun bangsa yang terhormat, bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa yang produktif, tidak hanya membeli barang dari negara lain, tapi bangsa yang bermartabat, yang bisa juga membuat dan menjual barang-barangnya sendiri. Kami, Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Hatta, akan berjuang untuk Indonesia dan untuk seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera, hidup dengan layak sebagaimana diharapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita dan sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih seluruh rakyat Indonesia. Dari kami juga akan menghormati keputusan rakyat Indonesia. Apapun keputusan itu kami akan hormati demi negara, bangsa dan rakyat kita yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Terima kasih Pak Prabowo. Demikianlah hadirin, kita beri tepuk tangan untuk 2 pasang calon kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Pak JK. Makasih. 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 Pak Prabowo di sini. Pak JK. Baik. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, semoga debat pada malam hari ini menjadi inspirasi dan referensi bagi Anda semua untuk menentukan pilihan pada 9 Juli yang akan datang. Saya Sudarto P. Hadi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kedua pasang calon, kepada seluruh hadirin, kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, kepada KPU yang sudah memfasilitasi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Izinkan saya mengakhiri acara debat ini dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh subur di halaman rumah. Kita sukseskan pemilu presiden 9 Juli untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah,